Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, saya Evan Jaya hadir untuk Anda. Kali ini saya akan mengambil urutan yang ke-10 untuk kamu orang berzodiak Gemini, ya. Di sini hasil ramalan kita akan melihat mengenai tentang dua kartu. Yang ada di sebelah kiri mengenai siklus kehidupan, yang kedua adalah mengenai asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berzodiak Gemini, biasanya orang yang mudah bergaul, mudah bersosialisasi, dan sosial yang tinggi, ya. Jadi untuk zodiak Gemini terkenal dengan orang yang suka mengayomi teman dan tak kalah selalu suka berpasangan ataupun suka melakukan sesuatu hal dengan lebih dari satu orang, ya. Di sini biasanya untuk orang zodiak Gemini lebih suka melakukan sesuatu hal, mungkin lebih suka mengerjakan secara berkelompok daripada secara personal ataupun sebagai general, ya. Jadi untuk kamu zodiak Gemini ini apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus disikapi supaya apapun yang dijalankan bisa benar-benar mendapatkan sebuah refleks kehidupan yang akan dijanjikan, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana yang akan disikapi untuk kamu zodiak Gemini di bulan Januari 2023. Tentunya pasti akan mendapatkan sebuah refleks ataupun sesuatu yang mungkin akan disikapi dengan penuh kebaikan, kepuasan hati, dan kebijakan. Kebijaksanaan apa yang akan kamu capai dalam melakukan arus kehidupan ini, ya. Di sini kita akan melihat apa saja yang akan dicapai, apa saja yang akan dilakukan, ya. Oke teman-teman, di sini sebelum saya melanjutkan hasil ramalan ini, alangkah baiknya jika Anda memang berminat menarik perhatian ramalan YouTube Evan Jaya, bisa di like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda yang penggemar baru, ya. Kita akan mulai saja dengan kartu yang di sebelah kiri mengenai siklus kehidupan. Pertama kita akan melihat dulu untuk kamu zodiak Gemini, emosional yang akan kamu hadapi di bulan Januari 2023. Ya, kita akan melihat emosional seperti apa. Ada kartu The Arts, ada Wars and Battles. Ya, di sini kita akan melihat The Arts. Ya, kehidupan kamu adalah sesuatu yang mungkin sebuah bentuk ekspresi, gambaran bahwa kamu akan berhasil dalam sebuah pekerjaan, apalagi yang berhubungan dengan seni. Jadi di sini sesuatu hal di sini ini mengenai tentang sesuatu bakat alami yang akan kamu capai dan akan kamu berikan dengan artistik bawaan ataupun sesuatu yang memerlukan sebuah bentuk pelatihan ataupun kebutuhan untuk kamu bisa berlatih lebih mapan dan lebih telaten. Ya, nah jadi di sini kemampuan ini adalah turun-temurun dari kehidupan kamu sebelumnya, ya. Nah jadi di sini kamu bisa menjelajahi, bisa memberikan sesuatu harapan dalam bentuk visi dan misi untuk melepaskan mungkin terarah dalam sebuah karir yang cukup menguntungkan, ya, kegemaran ataupun sebuah hobi yang memuaskan. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin kamu bisa mengikuti melalui ikatan batin kamu. Jiwa kamu seperti apa yang kamu jalankan di sini adalah mengikuti arus kehidupan kamu dengan apa yang kamu jalankan sesuai dengan bakat kemampuan kamu, ya. Di sini, terus yang kedua mengenai tentang wars and battles, ya. Emosional kamu di sini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu mungkin lebih banyak terjadi sebuah bentuk fobia konflik. Kamu tidak tahan dengan sebuah kekerasan, dan kamu bisa lebih banyak mencegah sebuah hubungan sebagai bagian dari bentuk perasaan kamu yang sebenarnya, ya. Jadi di sini kalau yang salah adalah bentuk amarah, keinginan kamu untuk membalas dendam, dan sesuatu yang mungkin kamu sulit untuk bisa mengendalikan emosi kamu. Jadi sebuah bentuk apapun di sini yang saya lihat adalah bentuk kedamaian. Jadi ketika perubahan sosial kamu bisa lebih banyak memperjuangkan sebuah bentuk pihak yang tidak diunggulkan, ya. Jadi apapun yang dilakukan di sini, maksudnya mengenai tentang sebuah emosional kamu, jangan ada sebuah bentuk keterpaksaan ataupun sesuatu yang memaksakan kehendak kamu. Jadi di sini sesuatu harapan di sini adalah mengenai tentang sesuatu mungkin pertempuran, pertengkaran, perkelahian ataupun pertikaian. Jadi itu semuanya itu berhubungan dengan kehidupan masa lalu. Sehingga di kehidupan sekarang kamu emosional cukup bertubi-tubi dan memang tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik dalam kehidupan kamu. Jadi apapun yang kamu capai tidak tergolong dalam sebuah emosi yang baik. Dan di sini ada kartu The Art,
kamu juga bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik. Nah, tapi di sini yang mungkin emosi kamu juga harus dihilangkan ataupun dikurangkan sehingga mungkin barulah bisa mengembangkan bakat kemampuan kamu seperti apa. Itu mengenai tentang sebuah emosional. Sekarang kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan kehidupan kamu yang akan kamu jalani. Di sini adalah banyak pengaruhnya dengan last quarter moon in Aries, ya. What through your feelings, ya. Last quarter ini maksudnya adalah sesuatu bentuk kesimpulan ataupun membersihkan energi kamu dari beban-beban masa lalu dan membuka kembali jalan baru buat kamu di dunia kamu yang baru, masa sekarang. Jadi di sini ada watch your feelings, bekerja dengan naluri hati jiwa kamu. Apapun yang terjadi saat ini, kamu akan bisa lebih banyak berjalan lebih baik jika kamu bisa mengambil sebuah langkah-langkah untuk memastikan tidak ada sesuatu orang yang bisa menindas kamu secara lebih emosional, ya. Terus yang kedua, di sini yang salah adalah jika perasaan kamu ataupun kamu tidak dihargai ataupun diinjak-injak, maka sudah saatnya kamu bisa lebih banyak mengatasi sesuatu hal untuk bisa penyembuhan, ya. Jadi kamu bisa melakukan segala sesuatunya dengan bentuk pergerakan tujuan kamu yang lebih maksimal. Yang salah di sini adalah memang kamu sulit untuk bisa bermanifestasi, ya. Sulit untuk bermanifestasi maksudnya. Jadi di sini ketika perasaan kamu di sini lebih banyak terhalangi. Ketika kamu ada seseorang yang bersikap kasar terhadap perasaan kamu, ya mungkin kamu jangan tersinggung, ya. Dan mungkin kamu bisa lebih kembangkan bentuk pola berpikir kamu secara meluas dan mungkin apa yang membuat kamu kesal, ya. Jadi ya mungkin seseorang bisa lebih gampang, lebih mudah untuk memanfaatkan sebuah kata luka, ya, di dalam hati kamu. Jadi di sini mungkin kamu harus bisa lebih banyak mengendalikan situasi kondisi kamu dalam sebuah emosional. Jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini adalah jangan bebankan semua luka kamu di dalam hati jiwa kamu. Jadi itulah yang menjadi sebuah bentuk gambaran perjalanan hidup kamu, ya. Jadi kamu bisa lebih banyak bersabar dan mungkin bekerjalah sesuai dengan naluri jiwa kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak tahu dan lebih banyak mengerti tentang apa yang harus kamu berikan. Karena ini semua berhubungan dengan emosi kamu secara meledak, ya. Jadi untuk kamu orang zodiak Gemini, segala sesuatu yang akan kamu hadapi, ada kartu change, ada kartu high hunter, ya. Di sini mengenai tentang change, mengenai tentang sebuah bentuk perubahan arus kehidupan kamu yang akan kamu jalani. Mungkin di sini adalah mungkin tidak berencana untuk kembali ke masa lalu, ya. Apa yang akan kamu capai di sini adalah tentang sebuah perubahan yang cukup drastis yang mungkin di sini kamu bisa lebih banyak memanifestasikan diri kamu dalam sebuah bentuk perubahan, baik dari segi lokasi, situasi kondisi, mungkin dengan perpindahan karir, ya. Jadi di sini adalah banyak melakukan segala sesuatu mungkin berhubungan dengan orang lain, pandangan Anda sendiri juga bisa dapat berubah-ubah, ya. Sehingga di sini banyak melakukan segala sesuatu mungkin berhubungan dengan apa yang akan kamu janjikan. Jadi di sini ini mengenai tentang sebuah high hunter, ya. Jadi perubahan ini adalah sebuah bentuk kehormatan yang tinggi ataupun sebagai bentuk penghargaan yang akan kamu capai selama ini yang akan kamu perjuangkan. Kartu yang cukup memungkinkan adalah kartu yang cukup positif. Jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk kehormatan, keberhasilan mungkin dari segi promosi dan kenaikan gaji, ya. Sehingga di sini banyak diberikan sebuah bentuk kepuasan hati dengan berbagai bentuk pujian. Jadi apapun yang disayangkan, apapun yang dilakukan di sini adalah sesuatu hal yang harus kamu sikapi mengenai keterampilan, ambisi kamu, dan pengetahuan kamu. Bentuk penerimaan di sini adalah bentuk pemecahan masalah yang harus kamu tunjukkan dalam bentuk penyelesaian dalam sebuah kesulitan. Sebuah bentuk permasalahan sebagai bentuk masalah yang akan kamu sikapi di sini mengenai tentang sebuah keuntungan. Apa yang akan kamu sikapi itu mengenai tentang sebuah perpindahan karir, perpindahan jabatan, kekuasaan, ataupun mungkin sesuatu yang mungkin yang bisa dihargai dengan pujian yang cukup tinggi. Dengan hasil yang mungkin yang selama ini kamu capai, ya. Jadi di sini sesuatu hal berhubungan dengan bisnis ataupun sesuatu mungkin berhubungan dengan pengetahuan, ya. Jadi apapun yang kamu capai, apapun yang kamu sikapi di sini adalah banyak mendapatkan sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis di bulan Januari.
Jadi mungkin di sini banyak melakukan sebuah bentuk perubahan ya. Mungkin juga di sini banyak sesuatu yang mungkin harus kamu pikirkan dengan lebih bijaksana, lebih mendewasakan diri dalam apa yang kamu sikapi. Karena mungkin di sini emosional kamu itu mungkin cukup meledak ataupun cukup naik ya. Jadi sehingga ada banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan ketulusan hati kamu. Jadi apapun yang kamu sikapi, kamu jalankan bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih maksimal. Nah, ini di sini kita akan melihat sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah itu seperti apa. Ada kartu beginnings, ada kartu fulfillment, dan ada kartu decision. Di sini adalah bentuk kartu beginning, adalah bentuk kartu permulaan. Kartu yang mungkin harus kamu capai dengan dunia baru kamu di masa sekarang. Jadi kamu bisa melakukan segala bentuk pemenuhan di dalam sumber daya manusia, sumber daya kamu sendiri, dan mungkin sumber daya dari orang-orang yang bisa bergabung melakukan sebuah bentuk hubungan tim kerjasama. Jadi itu semuanya itu adalah berhubungan dengan keputusan kamu. Bagaimana akan kamu sikapi, bagaimana akan kamu capai. Karena di sini yang salah adalah memang tidaklah mudah. Tetapi alangkah baiknya kamu bisa membudidayakan, bisa menciptakan sebagai sumber daya yang paling baik, yang paling tinggi dalam tahap permulaan. Apapun yang akan kamu capai nantinya, apapun yang akan kamu lakukan, bisa menerima segala sesuatu dengan keputusan yang baik, penuh dengan mandiri dan dewasa, dan segala sesuatu yang mungkin penuh dengan kewibawaan. Apapun yang akan kamu sikapi sebenarnya berhubungan dengan niat hati kamu yang tulus. Bagaimana akan kamu jalankan, bagaimana akan kamu sukai, bagaimana akan kamu berikan. Kamu bisa mengikuti sebuah bentuk arus kehidupan kamu. Sumber daya, budidaya kamu, diri kamu, dan orang lain, bahkan orang lain yang bisa mengikut sertakan dalam sebuah hubungan kerjasama. Jadi sebagai bentuk permulaan, itulah nanti akan mendapatkan segala bentuk yang baik jika kamu bisa melakukan sebuah bentuk respon, relaksasi, tanggung jawab, dan lebih mandiri dalam apa yang akan kamu sikapi nantinya. Jadi itulah sifat kamu ya dalam menghadapi sebuah masalah. Sikap religius itu yang harus kamu capai dengan bentuk ketulusan hati, bentuk permulaan kamu ya dalam menggapai apapun ya, mungkin kamu harus bisa mencapai dunia kamu yang baru, dunia kamu yang baik. Nah, kita akan melihat di bulan Januari sikap seperti apa yang harus kamu capai dengan sifat kepribadian kamu yang baik. Ya, di sini ada kartu Higgs, ada kartu Effervescence ya. Nah, kita akan melihat dengan kartu Higgs adalah be still and allow the enemy to reveal themselves. Maksudnya di sini adalah diam saja dan biarkanlah musuh kamu ataupun orang yang tidak kamu sukai mengungkapkan siapa diri mereka, dan kamu jangan anggap remeh terhadap dampak buruk yang kamu lakukan ya. Nah, jadi di sini dengan kartu Higgs ini adalah kamu harus bisa mampu berdiri lebih kuat dan terdiam. Biarkanlah musuh kamu menampakkan dirinya yang sebenarnya. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin harus kamu capai adalah sebelum kamu menilai orang lain, ambillah sebuah tindakan untuk bisa lebih banyak tidak merugikan orang lain. Maksudnya adalah mengambil sebuah bentuk tindakan, pertimbangkanlah bagaimana apa yang harus kamu sikapi dan apa yang akan kamu jalani terhadap orang yang tidak kamu sayangi. Kamu bisa mencerminkan, bisa memberikan sebuah bentuk cerminan dari mereka, dan kamu bisa lebih cukup berani untuk menghadapi mereka. Apa yang cukup berani, kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan yang terlebih dahulu memberikan sesuatu energi yang positif kepada mereka semua. Lalu dengan kartu Effervescence, cultivate love. Yang mana di sini adalah tumbuhkanlah rasa cintamu, kasih universal, ya. Jadi di sini adalah ada sesuatu yang mungkin tandanya adalah sebab memupuk cinta kamu, kasih kamu, mungkin untuk menanamkan sebuah rasa cinta yang gersang. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan musuh kamu, ataupun mungkin selama ini musuh kamu selalu memperdayakan kamu dengan sikap yang merugikan kamu. Ya, mungkin di sini dengan kartu Higgs, dengan kartu Effervescence, itu harus bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik. Kamu cukup diam saja dan biarkanlah apa yang dia lakukan. Nanti dengan sendirinya bisa memunculkan sebuah bentuk kebenaran. Kebenaran seperti apa yang
seperti kamu mau, yang kamu inginkan. Jadi, duduk terdiam dan biarkanlah dan tetaplah memberikan sebuah bentuk emosional yang cukup tenang, aman dan nyaman, dan mungkin tumbuhkanlah rasa cinta kasih yang cukup besar. Mungkin itu memang sifat kepribadian yang mungkin perlu kamu ubah, perlu kamu pedomankan. Kamu harus bisa menjadi sebuah bentuk pegangan hidup, ataupun memang sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan sikap kamu yang lebih mendewasakan pada arus kehidupan kamu yang kamu jalani. Memang tidaklah mudah, tetapi apa boleh buat, setidaknya kamu mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk dalam mencapai hasil maksimal yang cukup positif. Jika kamu bisa, memang kamu bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kamu, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat mengenai tentang aura kasih universal kamu, ya. Di sini ada kartu life in the moment, ya. Yang maksudnya adalah what you are looking for is with you, ya. Life in the moment, hidup kamu di saat ini, ya. Jadi apa yang kamu cari sebenarnya sudah bersama kamu, ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu cari, apapun yang ada gapai, sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu. Maksudnya adalah kamu sudah membuka tangan kamu dan melihat apa yang sudah kamu raih. Tidak perlu kamu tunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di bulan Januari. Biarkanlah sebuah bentuk kesempurnaan, kegembiraan mengubah Anda menjadi lebih terkembang dalam sebuah cinta kasih kamu yang universal. Mengingatkan bahwa kamu bisa memberikan ataupun mengambil sebuah bentuk manfaat dari sebuah kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih fokus pada masalah yang sekarang daripada memikirkan masa lalu. Mungkin pada saat ini kamu lebih banyak mampu ya menjadi sebuah bentuk setiap momen, setiap yang akan terjadi, ya. Kamu memiliki sebuah bentuk kesempatan untuk kembali memikirkan masa-masa lalu ataupun masa-masa sekarang. Tapi di sini harusnya kamu harus bisa lebih banyak memperbaharui, menggunakan sebuah energi yang positif untuk dalam melakukan apa yang menjadi hal yang positif dan lebih optimis di masa sekarang, ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu pikirkan di sini adalah lebih banyak memikirkan sesuatu, dan mungkin kamu bisa lebih terbuka terhadap kemungkinan mungkin apa yang akan kamu lakukan di masa depan nantinya. Ada sesuatu yang mungkin lebih positif dan lebih menjanjikan. Nah, jadi hubungan kamu di sini adalah bisa lebih memuaskan terhadap perubahan yang dapat meningkatkan sebuah harga diri kamu. Kamu bisa lebih terbuka terhadap kebenaran kamu, dan mungkin pesan yang paling penting adalah kamu bisa menjalani sebuah hidup kamu sepenuhnya dan membuat sebuah momen yang cukup berarti dan melakukan segala sesuatunya dari sekarang. Jadi kamu bisa menciptakan sebuah sikap yang lebih spontan. Nah, kata kunci di sini adalah kamu tidak akan membiarkan hari kemarin menggerumuni hari ini. Dan kamu tidak akan membiarkan kekuatan kamu akan hari esok dalam mendominasi sebuah tindakan dan pikiran kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bertekad untuk bisa hidup lebih sadar, lebih sepenuhnya dalam mengalami setiap momen yang datang. Jadi life in the moment, hidup di saat ini, itulah yang harus kamu rasakan dan itulah yang harus kamu lakukan dan kamu alami dengan setiap arus kehidupan kamu. Ya. Menurut saya, untuk kamu orang zodiak Gemini memang sangat bagus. Cuman di sini yang saya lihat sih lebih banyak mendominasi mengenai tentang arus kehidupan, tapi didominasi mengenai tentang emosional kamu yang cukup bertubi-tubi, yang cukup berkesinambungan ataupun mungkin cukup berkepanjangan ya. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini lebih banyak mendapatkan sebuah dampak yang negatif dan mungkin kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Nah, di sini kita akan melihat terakhir mengenai aura siklus kehidupan kamu. Kita akan melihat aura yang seperti apa yang akan kamu capai, yang akan kamu jalani di bulan Januari. Ada Knight of Cups, ada Seven of Pentacles, ya. Di sini ada Knight of Cups mengenai tentang sebuah bentuk perjuangan yang bisa membuahkan sebuah hasil, tetapi sangat terbatas sekali, ya. Tapi di sini kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan bentuk kesadaran diri kamu dan ketulusan hati kamu yang cukup mendasar, ya. Jadi perjuangan kamu di sini adalah sikap idealisme. Jadi di sini yang saya lihat di sini adalah mungkin di sini yang salah adalah ketidaktulusan kamu ya. Jadi idealisme tidak bisa dilaksanakan karena mungkin akan berakhir dengan bentuk penyesalan ya, bentuk penyesalan dan mungkin bentuk dengan kekecewaan yang cukup tinggi. Jadi apapun yang akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan.
Sedangkan di sini ada Seven of Pentacles, ada 8 bola bintang. Sebuah bentuk, mungkin kamu bisa lebih banyak merefleksikan diri kamu tentang sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan, tetapi banyak mengalami sebuah bentuk penurunan. Kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan karena banyak berhadapan dengan pilihan yang sulit. Jadi, sebuah keberhasilan banyak yang tertunda ya. Janganlah banyak berpuas diri terhadap prestasi yang sudah kamu raih, tapi teruslah kamu banyak menggali sebuah potensi kamu. Sebenarnya banyak kesempatan yang bisa kamu ambil, tapi hasil yang kamu peroleh cukup memuaskan. Tetapi yang mungkin apa yang kamu sikapi di sini mungkin banyak sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kinerja. Pemikiran kamu seperti apa, sehingga apa yang kamu sikapi di sini adalah mengenai tentang sebuah ketulusan hati kamu, sehingga apa yang kamu lakukan tidak berakhir dalam sebuah bentuk penyesalan. Itu yang bisa dicapai dengan baik ya. Jadi untuk kamu zodiak Gemini sebenarnya sih memang banyak sesuatu yang harus kamu sikapi, banyak sesuatu yang harus kamu jalankan. Tetapi mungkin banyak sesuatu yang memang tidak tahu apa yang harus dilakukan, yang mungkin emosional yang selalu didepankan dan selalu berkecamuk, sehingga pemikiran tidak bisa berpikir selalu terbanyak, berpikir terbuka, sehingga kata idealisme tidak bisa dipertahankan ya. Nah oke, itulah siklus aura kehidupan kamu untuk orang yang berzodiak Gemini. Bagus atau tidak, baik buruknya kamu yang menjalani, karena sesuatu harapan mungkin apa yang bisa kamu sikapi itulah yang harus kamu capai dengan kesungguhan hati kamu ya. Oke, kita akan beralih mengenai asmara percintaan. Asmara percintaan kamu orang zodiak Gemini ya. Di sini mengenai tentang look inside yourself ya. As a mind, what is causing you to feel this way? Maksudnya di sini adalah lihatlah ke dalam diri kamu. Periksalah apa yang menyebabkan Anda bisa merasakan hal seperti ini. Coba kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kata-kata kalimat seperti ini. Situasi kondisi asmara percintaan yang akan kamu jalani di bulan Januari. Ada kartu Moon Energy, ada New Beginnings. Maksudnya di sini adalah energi bulan. Kamu harus bisa lebih banyak menenangkan emosi kamu antar pasangan. Terus yang kedua ada New Beginning. Hidupilah dan tempuhlah hidup kamu awal yang baru bersama kekasihmu, pasangan kamu, dan suami istri. Di sini yang salah adalah New Beginnings. Setiap hidup awal kamu yang baru pasti akan memunculkan sebuah ide, dan kamu harus bisa lebih banyak mempertahankan fondasi dan kembangkanlah apa yang menjadi kehidupan kamu lebih baik ke depannya. Kamu harus bisa lebih terutamanya adalah situasi kondisinya hadapi segala sesuatu rintangan dengan bentuk tidak tertekan batin ataupun emosional kamu yang selalu berubah. Apapun yang kamu sikapi, yang kamu capai di sini adalah bentuk ketenangan jiwa kamu dalam memulai hidup kamu yang baru. Ya, jadi situasi kondisi di sini emosi dan awal hidup kamu yang baru. Apapun yang kamu jalani di sini adalah bentuk natural in your life. Jadi perasaan bagaimana akan kamu sikapi dalam mengenai tentang sebuah emosional. Apapun yang akan kamu sikapi di sini mengenai tentang sebuah kesukacitaan. Mungkin di sini mengenai tentang sesuatu yang mungkin akan kamu sikapi dengan kebaikan, ketulusan hati, ataupun sebagai sikap yang cukup mendominasi antar pasangan. Nah, jadi itulah situasi kondisi yang akan kamu hadapi. Lalu bagaimana sesuatu sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki, supaya hubungan kalian bisa lebih langgeng dan lebih dekat. Ada kartu welcoming, surrender, ya. Mengenai tentang sebuah bentuk penyerahan jiwa kamu secara menyeluruh. Maksudnya adalah tidak ada sebuah masalah dan tidak ada sebuah kata takdir yang mengatakan kata pisah ataupun putus, ya. Di sini pertama adalah hilangkanlah rasa penolakan jiwa kamu. Penolakan jiwa kamu di sini adalah mungkin di sini ada sesuatu yang mungkin selama ini menggeroti kamu, selama ini selalu membuat kamu jadi jatuh bangun ataupun susah untuk mempertahankan sebuah hubungan ataupun menciptakan sebuah pemikiran yang cukup negatif. Terus yang kedua, atasilah sebuah bentuk amarah. Jadi yang ketiga, redakanlah sebuah bentuk pemikiran yang terlalu banyak berpikir, ya. Jadi apapun di sini, kalau yang salah adalah mengenal tentang sebuah keterbukaan, mengenal tentang sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi
Sebenarnya tidak ada sesuatu yang disikapi dengan hal negatif ataupun sesuatu yang dicapai dengan apa yang kamu berikan. Sebenarnya di sini adalah mungkin kamu harus bisa lebih banyak menerima daripada menolak, dan atasilah amarah, ego, dan keras kepala kamu, dan kamu harus bisa memberikan sesuatu pupuk jiwa kamu yang cukup kuat dan cukup baik. Redakanlah sebab bentuk pemikiran yang terlalu banyak berpikir. Ya, mungkin berpikiran negatif ataupun berpikiran yang sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi supaya tidak mendapatkan sebuah bentuk kerugian. Dan sesuatu yang mungkin harus kamu utamakan dalam hubungan kamu adalah banyak bersabar. Karena sampai saat ini kamu kurang adanya sebuah kesabaran dalam melatih emosional kamu dalam berpasangan ataupun dalam bertutur kata mungkin ataupun dalam menyikapi mengekspresikan sebuah harapan. Ya, jadi di sini kalau yang salah adalah mengenal tentang sebuah kesabaran. Jadi emosional kamu kebanyakan meledak dan sehingga apapun yang dilakukan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Jadi apapun yang disikapi, apapun yang akan dicapai tidak tergerak oleh sesuatu energi yang cukup baik. Jadi apapun yang kamu capai, apapun yang kamu sikapi hanya begitu-begitu saja, ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan kamu untuk orang zodiak Gemini udah selesai saya bacakan. Ada sesuatu yang mungkin bisa kamu sikapi dengan baik, ya kamu sikapilah hasil ramalan ini dengan bijak. Mungkin benar, mungkin tidak, ya mungkin tergantung dari apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami. Ya, hasil ramalan ini untuk Evan Jaya, untuk kita semua. Jika percaya, Anda bisa lebih like, di-share di komen, serta di subscribe, serta di komentar ya, supaya bisa lebih banyak memberikan sebuah dedikasi ataupun sebuah pengalaman bagaimana yang akan kamu sikapi dengan baik ya. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Bisa mencatat nomor WA saya di bawah deskripsi ya. Dan di sini hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.